Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sempat sampaikan pada suatu kesempatan, ini artinya gini ya, kita ingin mencari metode atau cara pada Allah sudah berikan cara itu di dalam situasi dan kondisi apapun untuk bisa sukses. Kalau jamaah perhatikan surah yang terpendek di dalam Al-Quran, surah apa? Surah apa? Surah Al-Kautsar. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sekalian nikmat yang sangat banyak. Pertanyaannya gini, gimana caranya mempertahankan supaya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu tetap melekat pada diri kita? Kuncinya cuma dua. Yang pertama, fasolli li rabbika. Jalin hubungan baik kepada Tuhanmu melalui sholat. Li rabbika. Jadi secara bahasa, Rabbi itu artinya yang mengatur segenap kehidupan kita. Itu maknanya Rabbi, Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Jadi kalau teman-teman pengen baik kedudukannya di pemerintah kabupaten dan negara lain, harus bisa menjalin tali silaturahim dengan Pak Bupati gitu. Kalau pengen dipromosikan, nggak punya hubungan yang baik, apalagi Mbak Lilo programnya, saya nggak ngomong patah. Programnya bagus gitu, ngajak kepada surga itu. Kan ini sama subuh ini, 234. Coba berapa persen yang ikut? Ini kan rumus. Kalau mau nikmat tetap melekat pada diri, sholli li rabbika. Jadi kalau makna hakikinya ikutin aturan Allah, makna universalnya kalau dalam kehidupan bermasyarakat, siapa yang ngatur kampung ini? Jadi itu jalan hubungan baik itu. Mana nggak bisa? Nah, dalam konteks ini Allah memfasilitasi umatnya. Kalau Rasulullah memang itu ada privilege ya, ada jalur khusus untuk ketemu Allah, yaitu dengan dipanggil langsung kepadanya. Tetapi kita sebagai umatnya difasilitasi, karena kata baginda Rasul, kalau engkau ingin dapat fasilitas seperti aku, yaitu berhubungan ketemu langsung kepada Allah, caranya adalah dengan rajin memelihara sholat. Karena dalilnya bunyinya as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj buat orang-orang yang beriman. Hubungan kita baik kepada Allah, sebaik-baiknya saat situasi dan kondisi untuk kita bisa berhubungan baik kepada Allah, bahkan tidak berjarak kepada Allah, ya ketika sholat. Kapan itu? Ketika sujud. Karena baginda Rasul menyatakan, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, aqrabu ma yakunul 'abdi mir rabbih. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada yang mengatur hamba itu, jadi Rabbi lagi sini, yang ngatur. Wa sajid itu ketika bersujud. Apalagi momentumnya yang berbicara. Allah kasih fasilitas kalau pengen dekat sama aku, yaitu. Nah, ketika kita
sudah sujud itu sebetulnya kita bukan berjalan, tidak lagi berjalan, sangat dekat, sedekat-dekat hambanya, bahkan tidak berjarak kepada Allah. Ujung hadis ini berkatakan fa'akhir doa. Ketika Allah terdekat, minta apa yang kamu pengen gitu. Jauh-jauh dari bupati minta mudah. Rumusnya itu. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ketika sujud, bahkan di dalam surah Waqiah dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu nanti surga. Aku dekat. Pada kamu sangat dekat. Tapi kamu tidak bisa melihat aku. Dalam dalil yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Aku ini kata Allah sangat dekat kepada kamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, tinggal kita aja pengen dekat apa enggak gitu ya. Di hadis kursi dikatakan ketika seorang hamba itu pengen dekat kepada aku, kata Allah, sehasta, maka aku akan dekat kepadanya sedepan. Ketika hamba aku mendekati aku berjalan, Allah akan dekati kamu berlari. Tuh, kurang apa lagi? Kan Pak Bupati itu punya program. Beliau memancing kita semua untuk respon nggak dengan programnya ini. Pak Bupati sudah, Anda pengen dekat sehasta, beliau dekat sedepan. Anda mendekati Pak Bupati berjalan, beliau datang, Anda berlari. Tinggal kita yang mau merespon atau tidak. Ini luar biasa. Allah juga menyiapkan fasilitas-fasilitas ini yang kita sadari atau tidak itu tiap hari kita lakukan. Kenapa Allah bukakan kita 5 hari sholat? Apa untuk menyusahkan? Tidak. Subuh ke Johor berdosa ente. Johor Allah kasih fasilitas kita untuk membersihkan dosa dari subuh sampai Johor. Coba. Apa? Kita lupa, nyeleweng. Sholat adalah fasilitas yang diberikan oleh agama untuk kita introspeksi, mengevaluasi diri. Sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Idul Fitri ke Idul Fitri, itu semua adalah sarana atau kafarah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Luar biasa fasilitas. Tapi kita anggap selama ini sholat itu buat kita jadi beban gitu. Apalagi mau memakmurkan di rumah juga belum tentu sholat, akhirnya sholat belum tentu tepat waktu. Oh, saya sesuai aja. Sholatlah apa? Afdal-afdalnya sholat adalah di awal waktu, betul ya? Iya, saya di awal waktu. Iya, saya sholat zuhur di awal waktu asar. Saking sibuknya apa? Nah ini ya. Jadi sebetulnya syariat yang Allah berikan kepada fasilitas bagi kita untuk selalu melakukan assessment of result, untuk menilai kinerja kita. Saya mau jalan ke sana ya. Titik satu dengan satu yang lain itu adalah kalau di dalam pemerintahan ada evaluasi ongoing ya, ongoing evaluation. Setiap 3 bulan ada evaluasi 3 bulan. Ada evaluasi semester, ada evaluasi terminal, ada evaluasi ex post evaluation. Apakah program yang kita laksanakan ini punya dampak baik sesuai dengan efek atau goal yang ingin kita tuju? Oke, jadi rumus pertama, kalau mau nikmat Allah itu terus melekat, jalin hubungan baik, jangan sampai kita rusak pada Allah, pada sesama. Nah, ya. Yang kedua, fasholli li rabbika, yang kedua wanhar. Wanhar ini kalau kita Idul Adha itu seperti hari nahar, berkurban. Itu makna sempitnya, makna luasnya. Kalau pengen hubungan baik, nikmat terus melekat, rumus dari Allah yang kedua berbagi, gitu loh, berbagi. Jangan pengen kenyang sendiri, kayak sendiri gitu. Ya kan?
dalam banyak kesempatan saya sampaikan, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk ke dalam surga, nyiumnya juga agak. Mambata sab'an wa jaruhu ja'ibun ila dambihi wa huji'an. Nggak akan ente semuanya. Amal ini banyak apapun, hebat apapun, nggak akan masuk surga. Ketika Anda sekalian kita semua bisa tidur dalam keadaan nyenyak, sementara tetangga kita nggak bisa tidur karena lapar, wahwaya, padahal kamu tahu. Nah, ancaman sangat luar biasa. Jadi kunci sukses supaya nikmat Allah yang banyak itu tetap berkat pada diri. Yang pertama, fasholli li rabbika, jalin hubungan baik kepada Allah, warhar, dan mau berbagi gitu. Nah, bisa mengunci kebahagiaan kedua. Ya, karena memang ayat yang lain mengatakan duribat alaihim dzillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin. Kita semua celaka, nggak ada yang beres urusan hidup kita kecuali yang bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan bisa menjaga hubungan baik pada sesama manusia. Dan yang terakhir di ujung ayat surah Al-Kautsar ini, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika kita sudah bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan mau berbagi, siapapun yang iseng sama kita, yang usil sama kita, yang pengen mencelakakan program kita, Allah yang menyelesaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu dialah yang akan terputus. Karena itu kalau Anda yang berharap punya problem bisa diselesaikan, kalau hubungan pada Allah tidak baik, apalagi kepada sesama manusia, kepada tetangga, Allah benci, warga Allah, tetangga aja benci, kita akan melihat ini nanti itu. Kalau kita yang nyeleneh, kalau kita nggak hubungi, padahal kita kenyang banget, kita keren banget, ya. Ada Allah ya pemain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.